Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis palsu di kitab beliau. Hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban, semuanya palsu kata ulama. Tidak ada yang sah. Kata ulama, barang siapa yang mengangkat itu, mengatakan itu sah, maka hendaklah dia memberikan dalil, hendaklah dia memberikan sanadnya, hendaklah dia perlihatkan kepada kita isnadnya, atas jalan apa dia mensahkannya, dan seterusnya. Barangkali ini saudara-saudara yang saya muliakan, dan kita lanjutkan dengan soal jawab, insyaallah. Alhamdulillah dan terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad yang telah menyampaikan materi tentang bahaya menggunakan hadis-hadis palsu dan lemah. Baik, para alim ulama yang saya hormati, yang saya muliakan, kita masuki sesi tanya jawab ini. Untuk termin pertama, 3 orang dari sisi kiri dan kanan. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Yai Munzil Tabang, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Ustaz. Iya. Atas sediaan waktu beliau sejak pagi sampai dengan hari ini. Untuk 3 penanya pertama, kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Hamdan Rashid, salah seorang Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ustaz. Cukup dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali yang kita bahas pada siang hari ini, bahwa kita Islam memang harus selektif di dalam menggunakan hadis, sehingga tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu'. Barangkali kalau dhaif masih ada yang memperbolehkan, sepanjang itu terkait dengan fardhu amal. Bahkan Imam Hambali sendiri beliau lebih senang menggunakan dhaif daripada analisa akal. Tapi saya sependapat bahwa kita memang harus menghindari hadis maudhu' supaya kita tidak jatuh pada sabda Nabi yang mengatakan, man hadatsa 'alayya muta'ammidan falyatabawa Allah minan. Dalam kaitan dengan masalah kriteria ini, memang kita melihat dalam ulumul hadis itu kan bermacam-macam. Membuat kriteria hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Bahkan nanti dalam bidang akal sendiri, Imam Hanafi hanya menerima hadis yang mutawatir minimal masyhur. Kemudian nanti di kalangan Syiah itu akan berbeda juga, yang diterima hanya riwayat-riwayat dari Ahlul Bait dan seterusnya. Maka melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam membuat kriteria ini, memang perlu kita gunakan standar yang bisa kita terima semuanya. Kemudian dalam beberapa hadis yang disampaikan tadi, yang disinyalir merupakan hadis yang maudhu', termasuk dalam kaitan dengan masalah ziarah makam Rasul. Sungguh pun hadis itu dinilai sebagai maudhu', tapi tidak menghalangi kita untuk berziarah, apalagi dalam kaitan dengan ziarah ke Masjid An-Nabawi. Karena juga ada hadis yang mengatakan atau syaddu rihal illa dzafar masjid, di antara masjid ya. Kemudian juga kita datang ke Rasul. Ini pun juga kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah berfirman, walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul wallahu tawwabur rahim. Walaupun mungkin berbeda tafsiran, itu jalan pada Rasul masih hidup, tapi juga ada yang menafsirkan datang kepada Rasul setelah wafat pun juga mempunyai suatu fadilah. Oleh karena itu, secara prinsip saya sependapat supaya kita memisahkan mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Tapi juga jangan sampai amaliyah yang sudah ada di masyarakat itu langsung kita kholis itu adalah sesat.
Sebab boleh jadi ada landasan lain yang terkait dengan amal itu, yaitu dari nas Al-Quran atau mungkin dari hadis-hadis yang lain. Kemudian juga dalam masalah wasilah, kita pun juga tidak boleh memvonis bahwa satu hadis itu syirik. Bukankah kita selalu merupakan ketika azan, di antaranya adalah kita selalu berdoa supaya kita Ali Sayyidina Muhammad wasilah. Kita mohon kepada Allah dan wasilah. Al-Quran juga mengatakan waktu menjadi wasilah. Walaupun mungkin bisa berbeda pendapat, kalau menurut saya wasilah itu amal soleh. Silakan saja menurut Anda. Kalau menurut keyakinan yang lain barangkali wasilah itu juga bisa kepada orang yang soleh misalnya. Itulah masalah wasilah. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa kita harus menjalankan sesuatu, tapi jangan langsung memvonis bahwa amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat itu mesti salah. Ya. Kemudian terakhir, kita juga perlu waspada di dalam rangka kita komitmen pada sunnah Nabi ini, karena memang ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok orang yang tidak suka Islam untuk hadul Islam itu dengan cara ibadul muslimin anti. Antara apa itu? Pertama adalah at-tashdid fi al-ulama. Sungguh pun kita mungkin tidak dapat Al-Ghazali ada hadis yang masuk, oke, untuk itu kita singkirkan. Tapi bukan berarti semua karya Al-Ghazali itu salah untuk kita. Jangan sampai kita nanti masuk pada jerat atas syirk ulama. Yang kedua, upaya-upaya atas syirk hadis. Nanti kita daripada kita ragu-ragu pakai hadis, kita tinggalkan semua. Ini sudah berbahaya. Sebab kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam tanpa hadis. Bahkan Allah sendiri perintahkan kepada kita atiullah wa rasul. Bagaimana mungkin kita taat Rasul pakai hadis itu. Yang paling berbahaya lagi adalah at-tasydid bil Quran. Sehingga muncul kelompok liberal yang meragukan pada Al-Quran. Iya. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya mohon pertanyaan dipersingkat ya. Mengingat yang lain masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Sadiq, perwakilan dari Masjid Al-Azhar. Pertanyaan saya Ustaz, di dalam kitab Nurul Bahiyah karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang disusun oleh Syekh An-Nasyir, di situ disebutkan kesimpulannya seperti ini kira-kira. Tidak gampang menyebutkan sesuatu itu langsung memfonis. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, misalnya ahli taklid, ahli bid'ah gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz udah lebih dalam membaca atau merenungi kitab tersebut. Yang kedua, kitab apa? Coba sebutkan Pak Ustaz. Kitab apa? Sebetulnya apa sih? Kitab apa tanya? Tanya kitab apa? Nurul Bahiyah fi Taqlid wal Mazhabiyah. Karya siapa? Karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saya baca di kutipannya itu di As-Sunnah terbit tahun 2002. Bulannya saya lupa. As-Sunnah 2002. Susunan Syekh An-Nasyir. Terus pertanyaan kedua Ustaz, tolong jelaskan sebetulnya sunnah itu yang bagaimana antara qauliyah, fi'liyah, takrifiyah. Masalahnya mungkin mengambil suatu hadis karena itu bukan suatu sabda Rasulullah, mungkin dari sahabat atau mungkin tabi'in. Walaupun itu bukan larangan, mungkin dituliskan atau bagaimana bisa menjadi landasan sebuah hukum gitu. Terima kasih Ustaz. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang terkenal itu laulaka lama khalaqul akhlaq. Dan itu orang ulama menyatakan maudhu, tetapi juga kalau nggak salah saya asal dari itu mengatakan maudhu, tapi dalam makna tidak apa-apa. Nah, ini bagaimana dan juga kaitannya dengan keyakinan Nur Muhammad bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang belum